Dan energi bisa ditransfer melalui online. Kalau gitu nanti satelit-satelit kosong dong Kang. Gak apa-apa itu mah ya. Ini zaman apa sekarang? Online. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nanti diumumkan, kalau perlu tiap minggu kita latihan secara online. Karena kita awal dan kita akan terus mengupdate kemampuan dan keilmuan di Lantera itu. Nama-nama dan sebagainya. Meskipun mungkin latihannya itu cuma 1 jam atau setengah jam, tapi update semuanya. Jadi yang dari Bukit Tinggi, yang dari Rio, yang dari mana-mana, itu nanti bisa update. Tidak seperti sekarang. Berita HI mau bermetamorfosa saja jadi bola liar kan sekarang ya. Dianggapnya HI mau bubar. Oh tidak. HI itu tidak bubar. Bermetamorfosa lain dengan bubar. HI itu berubah bentuk ke yang lebih bisa menyesuaikan lagi. HI itu akan berubah bentuk ke satu formasi di mana bisa diterima oleh seluruh kalangan. Bagaimana kita bisa menyiarkan kebaikan kalau misalnya kita mengeksklusifkan diri ya? Kita akan membuat perubahan. Dan perubahan itu tidak boleh kita mengeksklusifkan diri. Tidak. Jadi siap-siap saja akan terjadi lompatan-lompatan besar di kita. Betul, ada yang namanya penyesuaian, ya. Dan yang kita pakai ini bukan nama asing ya. Lemurian Transcentrala Grafen itu bukan nama asing, tapi itu bahasa leluhur kita. Prasastinya juga ada kok, gitu kan. Bagaimana kita tidak mau mengakui kalau prasastinya itu ada, bahasa Lemurian itu ada dan sebagainya. Mungkin baru Akang yang bisa menerjemahkan. Apakah itu salah? Kalau misalnya baru Akang yang bisa menerjemahkan, apakah itu salah? Ya terserah kalau menganggap itu salah Kang, Akangna itu dikahar, jadi Akang tidak dimengerti. Baik. Yang penting semua ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum Kang, Sampurasun ini mah. Kang, waalaikumsalam Rampes. Kalau prinsip Balaruna itu apa? Untuk mengaplikasikan dari prinsip Balaruna itu sendiri bagaimana? Soalnya saya nanya ke pengajar di sekolah saya, itu mustahil. Kalaupun ada, itu pun hoax, hatur nuhun. Iya, karena pengajarnya itu tidak mempelajari soal thorium. Iya, memang ada batasnya, tapi batasnya 27.878 tahun. Makanya kita namakan Balaruna atau energi yang tidak habis. Karena kitanya yang keburu habis. Iya. Tahu nggak rahasianya apa? Di Balaruna itu kenapa dia bisa lama terus bergerak? Rahasianya itu di satu unsur yang dilarang oleh pemerintah kita mengembangkannya. Thorium. Ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 yang melarang kita menggunakan thorium kecuali lembaga yang ditunjuk langsung oleh presiden. Lembaga yang ditunjuk langsung oleh presiden. Nah, dengar-dengar tahun 97 itu undang-undang dicabut tapi berubah menjadi Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sejak awal kan thorium itu belum saya bahas ya. Ketika saya demokan itu di apa tuh, yang solusi listrik yang tak pernah habis. Itu yang nontonnya tuh udah 1.300.000 lebih ya, kalau nggak salah ya. Udah hampir 1.400.000 ya. Yang nonton di YouTube itu.
Nah, sok Anda upload video di YouTube, ada nggak yang nonton segitu? Makanya kenapa dunia ngejar-ngejar saya. Nah, rahasianya itu di thorium. Jadi boleh Anda catat ini. Ingin tahu rahasianya? Thorium. Bagaimana mengolah thorium itu agar sampai aman? Ada caranya. Ada caranya. Dengan apa saja agar itu bisa menjadi aman? Nanti diajarin caranya. Yang jelas, saya butuh orang juga untuk menyebarkan ini. Karena energi ini adalah benar-benar energi yang akan menjadi jawaban di masa depan. Jawaban dari krisis yang selama ini kita alami. Krisis yang selama ini menjadi masalah yang pelik, menjadi masalah yang tidak terjawab. Jadi ketika pengajar Anda mengatakan ini hoax, saya memaklumi. Yang tadi tanyakan, kata pengajar saja itu hoax. Ya, saya memaklumilah. Karena belum mempelajari soal thorium. Kalau sudah belajar soal thorium, itu pasti bicaranya lain. Buktinya itu baterai yang sampai sekarang itu selama 1 tahun hidup terus itu, tanpa dicas, dibiarin aja terus. Tanpa dicas hidup terus, tapi yang kalahnya itu kabel dan LED-nya. Yang kalah itu sambungannya. Jadi yang kalah itu ya kabel, LED yang kayak gitu-gitu. Sedangkan sumber energinya malah lempeng gitu tuh. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, siapapun yang bertanya ini, yang tadi, saya memaklumi pengajarnya atau dosennya mengatakan ini hoax. Saya memaklumi. Sangat memaklumi, karena belum mempelajari soal thorium. Kalau misalnya pakai magnet biasa, memang akan bisa. Dan itu wajar. Kita bicara di ranah mana nih, gitu kan. Kita tidak akan bisa membicarakan mekanika kuantum di anak-anak SD kelas 1, nggak akan bisa. Makanya kita harus naik tingkat dulu. Naik tingkat dulu. Kalau misalnya thoriumnya kering, tinggal kasih air aja, suntik aja pakai air, hidup lagi langsung. Nah, jadi begitu. Bagaimana tindakan kita terhadap anggota HI yang telah dinyatakan keluar? Nanti dulu. Ini yang dinyatakan keluar tuh mungkin yang Anda sebut itu adalah ex-wasdal dan sebagainya ya. Ya tidak ada masalah lah, itu kan hak mereka. Keluar dari mana? Dari LSBDHI. LSBDHI-nya juga nanti saya jadi mantan guru utama. Iya kan? Saya ini nanti jadi mantan guru utama LSBDHI, menjadi guru utama Lantera. Namanya berbeda nanti sebutannya. Jadi percuma mereka ribut-ribut menyalahkan diri keluar dari itu, percuma. Ribut-ribut gimana? LSBD-nya juga sudah berubah sekarang ya. Ya silakan saja itu mah. Tidak ada masalah. Tolong ini gaungnya diatur lagi ini biar tidak ngangang-ngungung. Dikecilin aja itu si sensitivitasnya. Sensitivitasnya dikecilin aja. Iya. Wah, can gini nanaon Kang. Iya. Nah, jadi lembaga seni bela diri Hikmatul Iman Indonesia bermetamorfosa. Jadi ketika mereka menyatakan diri keluar dari lembaga seni bela diri Hikmatul Iman Indonesia, ya sah-sah saja silahkan. Semuanya juga keluar kok ya. Semuanya juga berubah jadi Lantera semuanya.
Jadi silahkan saja mereka yang tidak mau menerima kemajuan. Lagian anggapan mereka itu begini, Akang itu mengacak-ngacak agama Islam. Jadi fitnahannya itu. Disangkanya Akang itu mengacak-ngacak yang namanya agama Islam. Itu salah besar. Justru kita hendak memunculkan yang sebenarnya seperti apa, yang selama ini hanya jadi sarana politik. Kita akan munculkan yang sebenarnya seperti apa. Jadi bukan kita itu hendak mengacak-ngacak Islam, tidak. Kemudian kita hendak memunculkan kesalahan-kesalahan, tidak. Justru karena kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bagaimanakah kesaksian kita? Itu kan? Apakah kita ini percaya atau bersaksi? Sekali lagi saya tanya, apakah kita ini percaya ataukah kita ini bersaksi? Baik, itu percaya, bersaksi. Kau percaya mah tidak perlu ngulak-ngulik, sudah. Seperti kita percaya api itu panas, semua percaya api itu panas. Tapi pernah nggak terselemoti api tangannya? Nah, kalau sudah terselemoti api itu namanya iman. Itu namanya kesaksian. Kesaksian itu kita melihat sendiri, merasakan sendiri, mendengar sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita merasakan zat Sang Maha Pencipta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa merasakan zatnya. Makanya kita disuruhnya bersaksi, bukan percaya. Bukan aku percaya kan, tapi aku bersaksi kan ya. Nah, terus kesaksian kita tentang Muhammad itu seperti apa? Salah nggak kalau kita sekarang mempelajari dan menelusuri? Salah nggak? Salah tidak kita menelusuri agama yang kita anut? Salah tidak? Sekali lagi, salah tidak? Justru itu, ketika kita mempelajari agama yang kita anut dan kita tidak mendengarkan doktrin-doktrin dari mereka yang mensejajarkan dirinya dengan Tuhan, apakah salah? Sudah berani mengatakan orang lain tersesat? Sudah berani memvonis orang lain itu kafir? Salah enggak? Toh mereka bukan nabi, toh mereka bukan wali, mereka juga apalagi mereka itu juga bukan Tuhan kan? Kenapa kita harus mengikuti mereka gitu loh? Nabi kita mah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tepuk tangan, itu namanya Kang Opik. Taufikur Rahman, anggota dewan. Masih? Masih. Ketika kita mempelajari mushaf-mushaf dan kita melihat kebenaran dari sana, apakah itu salah? Nah, mungkin berita yang nyampe pada mereka itu yang salah-salahnya. Karena informasi yang mereka terima itu dari HI Watch. Bayangkan, informasi yang mereka terima dari HI Watch yang jelas sudah dipelintir-pelintir ya. Lucu kan? Dan tidak mau bertabayun dengan guru utamanya. Jadi inilah metamorfosa kita. Kita akan benar-benar menggali, menelusuri 4N itu kan. Nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Menelusuri, meneliti, memikirkan atau menalari, dan terakhir adalah mengetahui. Makanya kenapa apa yang kita lakukan ini membuat panik orang-orang yang berpolitik mengatasnamakan agama. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini sangat mengkhawatirkan mereka
sangat membuat panik mereka orang-orang yang berpolitik mengatasnamakan agama, karena yang mereka cari adalah pengikut. Di mana maslahatnya, begitu loh. Bertabayun atau berklarifikasi dengan saya juga tidak mereka itu. Karena mereka tidak berani ketemu saya. Tidak berani karena takut terbukti merekalah yang salah. Sekarang mereka sudah tanda tangani, jadi saya tidak perlu ketemu mereka, saya tidak perlu. Kita sudah punya bukti bahwa mereka memang niat untuk menusuk dari belakang. Tapi kita tidak akan terpengaruh, kan ya? Kita tidak akan terpengaruh oleh mereka yang jauh dari ajaran Islam. Karena apapun yang mereka lakukan itu sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah kebaikan untuk seluruh alam semesta. Makanya jangan tanggung-tanggung. Kita akan jadi manusia yang memberikan kebaikan kepada seluruh alam semesta, termasuk intergalaktika kalau perlu, kan ya? Iya. Nah, ini mah rame-rame tepuk tangannya ini. Mestinya tadi pas ada drone tepuk tangan tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Ranting Sawangan. Anggota yang masih mau eksis di Lantera yang dulu di HI tapi sekarang tidak hadir, bagaimana caranya agar tetap bisa upgrade? Ya, begini. Silahkan daftarkan saja nama dan rantingnya. Nanti dari sana ada pendataan. Kemudian, kan sekarang juga anggota LSPDHI juga kan penomoran anggota dan sebagainya masih belum beres, kan ya? Nah, nanti di Lantera mah beres. Nah, terus upgrade-nya nanti kita berlatih secara online, kan? Melalui Skype atau melalui apapun lah yang bersifat online, dan saya di sana ada. Pakai ini kamera. Jadi seperti TV online nanti itu. TV online mah belum tentu penontonnya sebanyak ini. Belum tentu. Paling nanti TV online yang gabung ke kita mungkin ya. Tapi nanti tiba-tiba ada iklan masuk gitu. Gak apa-apa. Iklan pasti baik, kata yang jualan itu singkatannya. Jadi Anda akan selalu upgrade dan update tiap minggu kalau sayanya ada. Kalau saya tidak ada, itu bisa diwakili oleh senior-senior. Misalnya saya tidak ada, misalnya di sana di tempat yang saya datang itu tidak ada internet. Ada juga internet tapi super duper lemot gitu kan. Ya itu susah. Tapi tetap akan saya usahakan dulu untuk bisa selalu berhadapan terus dengan semua anggota. Dan dari sana Anda juga bisa bisa bertanya langsung. Kan bisa komunikasi dua arah ya kalau dari itu. Dan kita bisa nge-broadcast. Bahkan YouTube sendiri itu sudah bisa nge-broadcast kan kita ya. Sudah bisa jadi televisi sendiri di YouTube. Yang Dekang Diki itu sudah bisa dia nge-broadcast. Sudah bisa jadi televisi sendiri. Ya kalau penonton segini mah tuh orang-orang mau dong gabung dengan kita. Apalagi di seluruh Indonesia. Sekarang jaringan internet kan sudah mulai lumayan ya. Sudah mulai membaik lah jaringannya. Oh, jam seberapa ini? Lupa nggak bawa jam? Ya? 2:10 ya. Nah, di nyampe 2:20 itu. Iya, kita lanjut ke Samprazan bab. Apa benar ruh itu diciptakan hanya sekali dan setelah ruh itu lepas dari jasad dan satu akan dipasangkan ke jasad yang lain? Begini. Satu yang tidak diciptakan itu adalah ruh justru.
Ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Gitu. Kalau misalnya Allah punya mulut. Ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Kutiupkan ruhku, kan begitu ya. Tidak diciptakan, makanya ruh itu adalah unsur Allah. Kalau misalnya itu unsur Allah, berarti nanti kiamat diciptakan, berarti nanti kiamat hancur dong semua ya. Mati. Yang mati kan casingnya, alam kita kan alam barzah, nanti itu alam barz. Jadi ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Berarti di dalam tubuh kita ada yang namanya unsur Allah. Makanya kenapa kita terhubung. Makanya kenapa kita berani mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Begitu kan ya? Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Karena yang menggerakkan jantung itu adalah unsur Sang Maha Pencipta. Unsur yang tidak diciptakan. Itu adalah unsur yang ditiupkan. Makanya unsur itu awet. Jadi apakah manusia itu mengenal mati? Kang, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, Kang. Iya kan, yang setiap yang berjiwa itu pasti akan mengenal mati. Yang mati itu apanya? Di tubuh manusia itu ada tubuh, jiwa, dan ruh. Tubuh, jiwa, dan ruh. Kalau malaikat Israel itu mencabut ruh atau mencabut jiwa, nyawa? Israel itu jiwa urusannya. Karena yang namanya ruh itu di dalam Al-Isra 85 dikatakan wayas alunakani ruhi. Apabila mereka bertanya pada tentang ruh, kuli ruhu min amri robbi, katakan bahwa ruh itu urusanku. Wa ma utitu minal ilm ila qalila, dan kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit banget. Jadi ruh itu urusan Rob, urusan Sang Maha Pencipta, bukan urusan Israel. Jadi Israel itu yang dicabut apa? Yang dicabut oleh Israel itu apa? Jiwa. Jiwa itu akal, berhubungan dengan software. Jadi ini gambarnya seperti ini. Kalau badan itu hardware ya, ini hardware. Akal dan sebagainya, jiwa itu adalah softwarenya. Lalu yang namanya ruh itu adalah listriknya. Kalau komputer itu, kalau di komputer ada software, ada hardware, ada listrik kan. Nah, ruh itu listriknya. Jiwa itu softwarenya. Badan ini adalah hardwarenya. Dan memang akselerasi software tergantung dari hardwarenya. Kalau hardwarenya bagus, akselerasi softwarenya juga bagus. Contohnya, jumlah sel otak Anda yang aktif berapa? Lalu si akalnya itu dia bisa mengakselerasi, kan lebih bagus lagi ya. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin banyak hal yang bisa dipecahkan. Semakin kurang IQ seseorang, semakin sulit memecahkan satu masalah. Bisanya cuma bikin protes-protes, bikin pernyataan pengunduran diri tanpa memahami apa yang mereka lakukan. Berarti hardware-nya yang bermasalah, mempengaruhi jiwanya. Ruhnya mah enggak. Tapi saya yakin kalau suatu saat mereka datang akan kembali terima. Misalnya mereka datang lagi, balik lagi gitu ya, Kang, saya mau gabung dengan Lantera. Oke, gitu kan. Asal aja menusuk dari belakang. Ya kan kita beragama Islam ya. Itulah ajaran Islam, memaafkan.
Kita akan maafkan dan kita akan terima lagi. Tidak ada masalah. Dan kita akan bina mereka sehingga bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. Itulah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apakah kiamat kubro itu ada? Begini, kiamat kubro itu ketika semuanya hancur lebur, ketika Zanura itu mulai rusak. Zanura itu adalah pusat dari universe ini. Otomatis itu mempengaruhi dimensi yang lain karena jembatannya ada di alam ini. Jembatannya ada di alam ini. Jadi kalau misalnya Zanura itu rusak, jadi entire of the universe ini pasti jadi rusak. Gravitasi jadi kacau. Semua terlempar ke sana sini. Nah, itulah yang namanya kubro, dan itu sudah mulai terlihat gejala-gejalanya. Tapi tenang saja, masih lama kok. Mungkin kita sudah menjadi almarhum duluan. Tapi nanti kita dikasih casing lagi. Casing yang 100%. Mudah-mudahan akselerasi sel, akselerasi warka atau akselerasi zat sang Maha Pencipta yang ada di dalam kita ini, zat antaruh di antara kita ini, jadi cukup untuk beradaptasi dengan casing 100% itu. Makanya kenapa dikatakan abadi. Di surga abadi, di neraka juga abadi. Tergantung dari akselerator zat antaruh yang selama ini kita kontekan di planet bumi ini. Makanya yang ditanya itu amal kan, bukan hafalan nanti itu ya. Yang ditanya itu amal, perbuatan. Anda boleh hafalin satu Al-Quran, silahkan. Tapi nggak akan ditanya di akhirat. Nggak akan nanti bacakan surat An-Nas. Nggak. Hei manusia, bacakan Al-Fatihah. Enggak kan? Hei. Enggak lah. Amalnya. Dan itu bukan mulut yang menjawab kan, itu juga ya. Bukan mulut yang bukan. Usulan bab, gimana kalau di OD dan siaran dibahas hadis dan ayat yang palsu? Ya, berat ya. Nuhun itu dibalik jadi nuhun lagi, ya kan? Seperti ayah dibalik ayah lagi, nuhun dibalik nuhun lagi. Jadi suatu kata yang tidak bisa bolak-balik itu nuhun, ayah, apalagi iri, banyaklah. Begini, memang kita punya banyak perbandingan. Sebetulnya palsu atau tidak palsu itu tergantung dari tiap orang yang menilai. Karena kita punya perbandingannya. Anda pernah mempelajari soal mushaf nggak? Perbandingan antar mushaf pernah nggak? Mushaf Ali, Abu Bakar, Hafsah, Ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid. Ada mushafnya Aisyah, ada mushafnya Utsman yang sekarang kita baca. Bagaimana itu di Iran itu mushafnya Ali, bagaimana di Mesir itu mushafnya Hafsah. Bagaimana di tempat-tempat lain itu punya mushaf-mushaf masing-masing. Belum lagi kitab kuning. Kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Tulis tangan ya. Pernah melihat yang asli tulis tangan belum? Mushaf itu. Belum kan? Nah, bagaimana kita tahu di mana perubahan-perubahan? Kemudian soal hadis yang dibuat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Nanti kita bikin simulasi di sini. Saya akan bisikan misal satu ini kalimat. Bisikan ke 10 orang. Bisikin lagi, bisikin lagi, bisikin lagi. Di ujungnya pasti beda itu. Yakin lah kalau beda. Nah, ini 200 tahun loh. Bagaimana kita mencari yang sebenarnya?
Kita bersaksi ya. Kita ini bersaksi, bukan percaya begitu saja. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Otomatis kita harus menelusuri yang sebenarnya, karena itu adalah perintah Allah untuk berpikir, untuk mengklarifikasi. Kita nurut siapa? Nurut pada Allah atau nurut pada orang? Saya nanya, kita menurut pada Allah atau nurut pada orang? Iyalah, orang yang harus nurut pada Allah kan ya? Kenapa ketika kita nurut pada Allah orang protes? Malah ingin mengundurkan diri ketika kita mulai nurut pada Allah. Jadi siapa yang salah? Ketika kita mulai mengikuti perintah Allah, ketika kita mulai nurut pada Allah, mereka yang tidak nurut pada Allah otomatis akan mengundurkan diri. Ya. Takut mereka. Takut. Oke, tadi teh yang serikan saya tadi teh. Kedengar tadi. Nah, makanya, tapi mereka memutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta seolah-olah kita itu hendak menghancurkan Islam. Waduh, itu teh jauh panggang daripada api. Tidak. Justru kitalah yang akan menegakkan itu, karena Islam itu artinya aslamu, yang berarti menyelamatkan. Semua yang menyelamatkan itu adalah Islami. Semua yang mengajarkan adu domba, permusuhan, menjelek-jelekan orang lain, itu bukan Islami. Bergibah bagus nggak? Tidak. Memfitnah orang bagus nggak? Menjelek-jelekan orang lain bagus tidak? Iya, itu kan ajaran Islam ya? Yang melarang itu ajaran Islam kan ya? Iya. Dan yang dilakukan oleh mereka yang mengundurkan diri itu adalah hal-hal semacam begitu. Kerjanya bergibah, menjelek-jelekan orang, takut ketika kita mulai membuka kebenaran. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Karena kita tidak bisa diradikalisasi. Kita tidak bisa dijadikan alat-alat mereka untuk memecah belah umat. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kita masih menghargai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih menghargai negara ini. NKRI itu harga mati. Kita tidak mau ada pecah belah di antara umat. Kita tidak mau negara ini jadi federal. Kita tidak mau negara ini menjadi kehilangan jati dirinya. Tidak mau. Negara ini banyak sekali budaya. Kenapa budaya ini hendak dihilangkan menjadi satu budaya import dari luar? Kita ada budaya Sunda, Jawa, dan sebagainya. Kenapa ini harus dihilangkan? Kenapa budaya-budaya ini disebut syirik oleh mereka? Padahal orang-orang itu bisa menyebut kita ini syirik karena sudah menghadap ke kiblat. Kiblatnya itu adalah Ka'bah, di sana adalah batu-batu hitam. Yang you sembah itu batu hitam, you yang syirik bukan gue, katanya. Bisa aja begitu kan, tapi kenapa mereka enggak seperti itu? Siapa sih yang Islami di sini? Mereka itu memaklumi. Jadi siapa ya yang Islam itu yang memaklumi atau mereka yang tidak memaklumi? Ketika Rasulullah dilempari dan Rasulullah itu bersabar, karena Rasulullah memaklumi mereka. Sudah biarkan saja, mereka kan belum paham. Itu mah kata Gus Dur. Kata Gus Dur seperti itu, biarin saja. Mereka kan belum mengerti, mereka kan belum paham. Kenapa kita tidak memahami mereka?
Kenapa kita tidak memaklumi mereka? Biarkan saja mereka berbicara apapun, kita tetap maju. Ada ya istilah manusia menggonggong kafilah berlalu. Ya saya nggak mau menyebut anjing mereka ya. Orang menggonggong kafilah berlalu, ya sudahlah gitu aja lah. Karena mereka bukan anjing gitu. Bukan apa? Anjing. Karena mereka bukan anjing gitu. Makanya Akang nggak mau nyebut mereka itu anjing. Gak apa-apa. Yang jelas kita move on. Sekali lagi kita akan move on dengan kemampuan yang lebih besar lagi, dengan daya tembus yang lebih besar lagi, dan dengan memakmurkan yang lebih luas lagi. Waktu itu pernah kan kita belajar pupuk dan sebagainya. Tolong sebarkan juga, karena itu akan tetap kita sebarkan itu. Itu sangat penting pertanian. Nanti kita akan memapankan dari semua hal. Satu pertanian, satu energi, dua pertanian, ketiga peternakan, semua sandang pangan, papan dan sebagainya kita akan buat kemakmuran yang lebih merata lagi di planet ini. Jangan hanya kemakmuran ke diri sendiri saja, tidak. Penting kemakmuran itu kita sebarkan. Makanya kenapa di Hai itu segala ada kan ya, palu gada, apa yang lu perlu gua ada gitu. Nah untuk mengakomodir itu semua, mau tidak mau kita akan bermetamorfosa menjadi Lemurian Transcentral Agrafen The Lemurian Meditation atau Lantera The Lemurian Meditation. Karena meditasi yang sebenarnya adalah mereka yang menemukan kedamaian, ketenangan di balik keramaian. Jadi kita akan selalu tenang, kita akan selalu terarah, kita akan selalu bisa memaklumi semuanya, kita akan selalu memakmurkan umat, dan kita sendiri akan selalu merasa tenang. Karena kita sangat diayomi dan kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, dengan Sang Rob, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah nggak? Seperti itu. Sok gedor lagi hati nurani. Apa pendapat Akang tentang feminisme? Kalau manusia diciptakan setara dan sederajat, mengapa seolah-olah derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan di masyarakat? Mengapa ada istilah laki-laki sebagai pemimpin, perempuan kalau semua manusia perempuan sebagai pemimpin perempuan, kalau semua manusia adalah khalifah fil ard? Nah ini dia. Ini pertanyaan yang menuntut pernyataan. Pertanyaan yang mengarahkan. Tapi memang akhirnya Akang jadi terarahkan di sini. Begini. Tiap manusia adalah khalifah fil ard. Coba tanya pada diri kita. Apakah Anda semua setuju tentang penjajahan? Apakah prinsip Anda itu atau prinsip kita itu yang menikah itu adalah penguasaan laki-laki ke perempuan? Apakah seperti itu penguasaan laki-laki ke perempuan? Apakah seperti itu? Ataukah yang namanya menikah itu adalah kerjasama? Kita bekerja sama agar mampu membina sebuah rumah tangga yang baik. Coba menikah itu apakah penguasaan ataukah kerjasama? Sekali lagi, menikah itu apakah penguasaan atau kerjasama? Oke, kerjasama. Kalau bekerja sama tidak ada yang saling menguasai ya?
Laki-laki tidak menguasai perempuan, perempuan tidak menguasai laki-laki. Banyak kok laki-laki yang dikuasai perempuan, banyak. Banyak. Jadi siapa yang feminisme di sini? Perempuan yang dikuasai laki-laki lebih banyak lagi dulu waktu zaman perbudakan. Tapi sekarang kan perbudakan dihapus oleh Islam itu kan ya? Katanya seperti itu. Dan berubahnya pun masih pelan-pelan kan itu. Nah, makanya kita harus memberi contoh pada masyarakat bahwa yang namanya menikah itu adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan agar bisa membina sebuah umat yang menjadi lebih baik. Contohnya nanti kita punya anak. Nah, anaknya itu adalah sebagai sarana kita belajar. Jadi ketika kita punya anak, kitalah yang harus belajar dari anak itu. Belajar loh. Belajar bagaimana karakternya, belajar apa yang dibutuhkannya di planet bumi, dan belajar, mempelajari si anak ini harusnya jadi apa. Kita ini fasilitator. Anak itu bukan aset. Sekali lagi, anak itu bukan aset. Kita adalah fasilitator anak agar anak itu mampu menjadi seorang khalifah fil ard dengan baik dan benar. Makanya betul bahwa tiap manusia itu baik laki-laki atau perempuan adalah khalifah di muka bumi, dan kita bekerja sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu pernyataan saya. Sok enak naon. Ini perempuan gak ada yang tepuk tangan. Tim ini hoyongnya ditepuk tangan itu. Nah, ya. Ini karena banyak orang, jadi satu beras satu orang ya. Cukup, insya Allah cukup. Itu kami ada 2000 lebih butir beras. Coba hitung dulu. Soalnya semua harus kebagian. Meskipun cuma nyelap saja di gigi. Selap kena dihuntu setahun gitu tes nyelap gitu. Awet cenah. Nah, jadi begitu. Kitalah yang bekerja sama. Kitalah yang akan mengharmonisasikan mulai dari keluarga kita. Makanya yang benar mah nggak ada yang namanya cerai. Jadi turunkan ego, maklumi pasangan kita. Anak itu bukan aset. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada cocokan, katanya begitu ya, tidak ada kecocokan, kemudian kita bercerai, ya itu mah hak masing-masing. Tidak ada masalah. Kalau saya mah tidak ada masalah. Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Tidak ada di sana fakir miskin, anak terlantar, janda-janda. Enggak. Nah, yang jelas kita kerjasama. Pertanyaan masih ada emang? Ya, kalau begitu kita akan sudah masuk ke selanjutnya. Secara seremonial ulang tahun ke-25 Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia STKS Bandung, di mana ini adalah alma mater saya juga meskipun di sini saya tidak lulus. Oh iya, saya di sini tidak, saya berterus terang saja pada Anda semua. Saya tidak lulus di STKS itu, tidak. Tapi saya jadi teknokrat, soalnya ilmunya gitu nyambung ya. Jadi sekolah cuma di sosial, SMA juga saya di sosial, di IPS. Tapi kenapa saya bisa jadi penemu? Rahasianya, ingin tahu rahasianya? Rahasianya kita harus bersatu dengan Sang Khalik, dengan Sang Maha Pencipta. Jadi kita akan bisa mengenal semua ciptaannya. Makanya kita bisa jadi penemu. Sok lihat penemu, apakah itu dapat dari sekolah? Jarang penemu yang mendapatkan ilmu dari sekolah, jarang. Misalnya Newton bikin hukum gravitasi, apakah dari sekolah? Enggak, lagi nongkrong di bawah pohon apel, majedog we kieu. Tuh,
tiba-tiba apel jatuh pada kepalanya, lalu dari sanalah kesadaran muncul. Ting. Tiba-tiba ada wangsin, "Hey Newton, tahukah kau bahwa inilah gravitasi?" Archimedes, punya hukum Archimedes lagi ngapain? Lagi ngajedog di najero cai banyak. Lagi diam ngajedog gitu. Bukan lagi sekolah, bukan. Tiba-tiba entah kenapa gitu kan, mungkin airnya itu mengandung listrik atau ada lintah atau apa, ada tiba-tiba muncul buaya gitu. Nah tiba-tiba dia mulai melihat perpindahan air itu antara satu bejana ke bejana lain. Akhirnya muncul ide tentang bejana berhubungan. Nikola Tesla tuh yang bikin listrik, dari mana dia? Malah dia sudah berani bilang, "I am the receiver." Saya adalah penerima. Saya nge-receive doang. Nikola Tesla tuh. Jadi tidak belajar dia. Nge-receive dari siapa? Ya dari Sang Maha Pencipta lah. Makanya kuncinya apabila Anda ingin jadi penemu, bersatulah dengan Sang Maha Pencipta, dan itulah intinya dari kita sebagai khalifah fil ard. Sok atau der. Iya. Pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dulu. Mungkin nanti di acara open dialog atau radio online kan ya dijawab. Iya. Sekarang kita seremonial potong tumpeng dulu. Kami mengundang Wasdal, pelatih utama, pelatih dan pengurus ranting STHS untuk bergabung bersama kami di sini. Ya, semuanya para dewan-dewan pendahulu, para fotografer, para dewan pendahulu,